Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini melalui firman Tuhan. Saya berharap kita bangun pagi-pagi hari ini dengan tubuh yang segar, pikiran yang segar, dan iman juga yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini sebelum kita akan mengawali segala hidup kita dengan begitu banyak aktivitas kita dengan bebannya, kita akan disapa oleh firman Tuhan supaya kita tetap dimenangkan terus untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, di manakah kita akan mendapatkan keadilan? Tentunya di pengadilan. Di pengadilanlah hakim harus memutuskan satu perkara itu dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Makanya seorang hakim itu harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan dan kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Sehingga hati nuraninya ketika menganalisa dan memutuskan satu perkara itu harus dengan apa? Dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Celakalah seorang hakim yang memutuskan satu perkara hanya karena uang. Sehingga dia mampu membelokkan perkara itu. Orang yang benar menjadi salah dan orang yang salah menjadi benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, terutama tentang firman Tuhan ini, justru sebaliknya. Yesus dibawa ke pengadilan di Sanhedrin kepada imam-imam besar dengan imam besarnya Kayapas dengan tua-tua dan ahli-ahli hukum Taurat, ya. Dia dibawa ke pengadilan itu justru bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk mencari kesalahan. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi justru untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya mereka berupaya untuk bersaksi menyalibkan Tuhan dalam saat ini. Bahkan mereka menyaksikan saksi palsu ketika itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi renungan buat kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami ketidakadilan, diperlakukan dengan tidak baik, dihakimi, diadili, baik itu oleh pengadilan masyarakat atau sosial, atau mungkin juga dengan pengadilan negara, saya mau mengatakan kepada kita, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Sekalipun mungkin mengatakan untuk jangan berkecil hati itu tidak segampang untuk menghadapi kenyataan atau fakta yang tidak mengenakkan itu. Tetapi tetap juga sebagai hamba Tuhan kita harus saling meneguhkan, saling menguatkan. Saya harus mengatakan jangan kecil hati, jangan kecewa. Yang pertama saudara-saudara, sebab Yesus sudah lebih dulu menghadapinya. Ya kan? Jadi Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Jadi jangan berkecil hati. Yang kedua, bahwa nanti di akhir zaman Tuhan Yesus yang akan mengadili mereka-mereka yang mengadili kita. Dan yang mengadili Tuhan Yesus juga dengan tidak benar. Jadi tetap semangat. Ya, jangan kecewa dulu dalam iman kita. Ya, mungkin menderita kita. Tapi ingatlah, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah jadi hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita camkan juga saudara-saudara. Dan pada hari ini
Ya, di pengadilan yang dilakukan oleh orang-orang banyak ini, terlebih ya apa yang sedang terjadi dengan ketidakadilan itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Kalau kita mengalami hal yang seperti itu, tetap semangat karena kita memang menirukan Yesus Kristus. Dan satu hal yang menarik dari tokoh Alkitab juga, ini luar biasa, supaya ini juga meneguhkan kita, saudara-saudara, yaitu tokoh Yusuf. Yusuf ini luar biasa. Mari kita lihat, saudara-saudara, dari Kejadian 45, ya. Jadi ketika apa? Ketika abang-abangnya Yusuf bertemu dengan Yusuf di Mesir, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah menjadi kedua di kerajaan Mesir, orang kedua, yaitu di bawah Fir'aun, mereka benar-benar ketakutan sekali. Mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. Tetapi ini lihat kesaksian Yusuf yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, dikatakan di pasal Kejadian 45 ayat 5, dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yusuf menghadapi penghinaan, bulian, penyiksaan, dicelakai, ditampari, dipukuli oleh abang-abangnya, bahkan dijual, tidak gampang mengatakan jangan kecil hati. Tapi ternyata memang Yusuf benar-benar mempraktikkan itu. Dia tidak kecil hati, dia tidak kecewa. Tetapi walaupun saya yakin pasti dia kesal sekali ketika itu, bersedih sekali, mungkin dia menangis sekali ketika itu. Tapi saudara-saudara, dia tidak pernah kehilangan imannya, semangatnya, atau tetap juga cintakan Tuhan. Nah, ini akhirnya apa? Tuhan memakai Yusuf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau disaksikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini? Ya, sebenarnya Yesus menyatakan ini setelah mereka banyak menjadi saksi palsu. Mari kita lihat dari ayat yang ke-56 ya sampai ayat 57. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Mereka berupaya untuk mencari saksi palsu. Ya kan? Hati-hati saudara-saudara, di dunia ini seperti yang saya katakan tadi, ada banyak orang mau bersaksi palsu untuk menjebak kita, menghancurkan kita. Yesus sudah mengalami itu. Itu yang saya katakan tadi. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu. Tapi ingat saudara-saudara, sekalipun mereka berupaya untuk melakukan saksi palsu, tapi justru mereka saling berlawanan sehingga mereka tidak menemukan kesalahan Yesus ketika itu. Sampailah pada apa? Pernyataan daripada imam besar itu, yang dia bangkit berdiri di tengah-tengah sidang bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi ini lihat, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi renungan buat kita. Ya, ketika kita dituduhkan banyak hal, memang lebih baik kita untuk tidak berkata apa-apa. Diam saja. Kadang-kadang dengan diam kita lebih kuat. Walaupun orang-orang semakin menjadi-jadi. Tapi ketika kita diam dan di situ ada kuasa dan ketenangan kepada kita, kita tidak perlu harus melawan. Apa boleh buat, itu situasi. Walaupun pada saatnya Yesus menyatakan kebenaran itu. Ketika Imam Kayafas itu bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji itu? Maka Yesus menjawab firman Tuhan ini, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menyaksikan bahwa dia adalah Mesias. Dia menyatakan kebenaran dirinya sendiri. Sekalipun kebenaran itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang Yahudi itu, karena mereka sudah ditutupi, dibutakan oleh apa? Kebencian dan dendam. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga yang menjadi renungan buat kita. Jangan tinggal dalam kebencian, sebab kebencian, dendam, iri hati itu membuat kita tidak bisa melihat kebenaran. Itu camkan itu baik-baik, dan itu yang menjadi renungan dari firman Tuhan buat kita hari ini.
Yang kedua, saudara-saudara, Yesus menyatakan kebenaran itu sendiri kepada mereka tentang bahwa dia adalah anak manusia, justru untuk mau menyatakan bahwa dia boleh taat dan mau melaksanakan apa? Tugas yang sudah disampaikan oleh Bapa kepadanya. Karena melalui itu dia disalibkan. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Maka sudah mendengar hujatnya terhadap kamu, sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Maka dengan inilah Yesus menjalani hukuman mati itu, disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudara, saksikan kebenaranmu, kebenaran Tuhan, dan jangan mengelak. Karena itu adalah tugas. Kalau Tuhan menyatakan tugas kepada kita, lakukan, laksanakan sekalipun itu berat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami tetap semangat untuk menyaksikan Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia dalam Tuhan. Jangan pernah kecewa. Jangan kecil hati. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.